Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan 14. Kita akan membicarakan tentang langsung saja ke to the point-nya, yaitu tentang kisi-kisi UAS. Kisi-kisi UAS ini yang pertama tentang DBMS. Apa itu field, record, kemudian table. Yang kedua bagaimana memanipulasinya, melakukan select, kemudian melakukan create, alter atau drop. Kalian juga harus paham tentang tipe-tipe data ya, tipe data di sini. Di MySQL khususnya, kemudian kalian harus paham apa itu auto increment dengan timestamp, dan kalian harus bedakan web dinamis dan statis. Untuk coding lebih fokusnya ke sini, coding form ya. Penakut nanti berhubungan dengan pasti dengan select sini. Form, input, button, function, dan lain-lain. Ini variabel global. Kalian harus paham ya. Kisi-kisi UAS web dasar nanti Pak In coba posting. Dasar di sini di web dasar 2021. Ya, sudah dipostingkan, jadi kalian juga bisa melihat ya apa saja kisi-kisi UAS-nya. Nah, kita bicarakan tentang field ya. Field itu ya biasa kolom ya. Kalau row, field dan row bergabung menjadi sebuah record. Record bergabung menjadi DBMS atau table. Bahasanya itu kita pakai bahasa SQL, bahasanya ya. Salah satunya yang disupport oleh Apache. Yang lain tolong di-mute ya. Dan ada versi yang lebih terbarunya dari MySQL adalah MySQLi. Nah, Pak In kalau biasa ngoding itu pakainya MySQLi. Di dalam ngoding itu kita bisa perintah create, select, alter, dan drop. Kita langsung saja pilih yang select ya. Kita biasa nih. Kalau yang mudah itu adalah di phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Di sini Pak In punya database dan di sini database-nya real ya, real database. Jadi bukan database dummy. Biasanya kalian kalau bikin skripsi kan dummy ya. Selevel skripsi itu dummy. Nanti gimana ya itu, apakah program skripsinya dipakai atau tidak ya Pak In nggak tahu ya. Nah di sini Pak In akan tampilkan sebuah database yang real project. Ini database ya CAD ICMI langsung saja ya. Dan di sini ada tabel calon. Ya, tabel calon di sini ada sekitar 898 record. Dan kita lihat strukturnya itu ada sekitar 39 field. Nah, ini field disebutnya ya. Field itu kolom ya. Nah, kita coba akan cari dengan perintah SQL. Di sini ya, SQL ya. Nah, kalau Bu Dita ngajarin kalian, nah entah pakai program apa ya. Nah, tapi Pak In yang bisa kalian praktikkan di rumah ya. Kalian praktek di rumah ya. Buka phpMyAdmin. Ya, gampang lah buka phpMyAdmin. Kalian bikin table, contohnya adalah TB-MHS atau TB calon. Di sini Pak In TB calon ya. Select bintang from TB calon. WR1. Ini WR1 berarti nggak dianggap ya. From TB calon. Nah, di sini ada curok. Curoknya itu adalah di bawah escape. Tapi bukan petik ya, tapi apa sih namanya? Pokoknya di bawah escape ya. Jadi bawah escape TB calon. Petik lagi. Nah, ini petik ini untuk apa ya? Untuk mencegah biar nanti kalau semisal kalian membuat nama tabel pakai spasi. Tapi jarang banget kita pakai spasi ya. Masa nama tabel pakai spasi? Jadi bikin error nantinya ya di codingnya ya. Nah, biasanya
diusahakan jangan pakai spasi kalau untuk nama table. Jadi kita bisa langsung panggil TB calon. TB calon. Nah, ini. Untuk besar kecilnya ini nggak ngaruh. Mau TB calon besar, bisa. Mau kecil, TB calon kecil, ya bisa saja ya. Nah, kalau ingin di-execute, tekan Ctrl Enter. Ctrl Enter. Nah, nanti muncul. Ada 800 sekian. Nah, kalau kalian ingin mencari ya, memfilter, itu kita gunakan sama dengan atau like. Nah, kita cari ya. Pilih lagi SQL. Select bintang from tabel calon, where nama calon sama dengan misalkan Solihin ya. Solihin. Ada tidak? Tidak ada. Kosong ya. Berarti tidak ada yang namanya Solihin. Tidak ada. Misalkan where nama calon like Solihin. Ini kita memakai like sekarang ya. Ctrl Enter. Tidak ada. Nah, di sini kenapa ini tidak ada? Karena mungkin saja tidak ada atau mungkin kita salah ngetik ya. Nah, kita perbaiki lagi. Where nama calon like A. Nah, ini pasti nggak mungkin nggak ada. Pasti ada yang namanya itu baik di awal, di tengah maupun di akhir itu ada huruf A-nya. Ctrl Enter, ternyata nggak ada. Berarti ini kita salah ngetik ya. Salah ngetik kode. Kita cari saja kode like itu kayak gimana. Tanya Om Google ya. SQL like. Ini kayak gimana ya. SQL like operator. Nah, ini Pak In sarankan itu dari WeTrySchool atau Stack Overflow. Nah, ini WeTrySchool ya. Silakan kalian klik bagaimana cara mengetik like. SQL like. Klik. Nah, caranya begini. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Dan di sini diharuskan ada tanda persen. Nih, persen A persen. Maksudnya apa? Kita balik lagi ke sini. Kita edit. Nah, ini tombol edit ya, edit di sini. Kalau kita ingin mencari orang yang diawali dengan huruf A, berarti A persen. Jadi misalkan Ahmad, Adi, A siapa gitu ya. Itu berarti A persen. Ctrl Enter. Nah, di sini Angga, Ari, Aulia, Adinata, dan seterusnya ya. Jadi di A persen. Kalau misalkan akhirannya A, berarti persennya dibalik. Persen, jadi persen itu apa aja ya? Persen itu apa aja yang belakangnya A. Kita lihat. Nah, Maulana, ini belakangnya A. Kusuma, ya belakang ini A. Anelia belakangnya A. Nah, ini select like. Jadi harus ada persen. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari tengah-tengah nih. Sekarang kita mencari tengah-tengah nih. Persen Kusuma. Persen. Ada nggak orang yang nama tengahnya itu adalah Kusuma? Ctrl Enter. Oh, ada 2. Pujianti Kusuma, Cynthia Kusuma Arum. Nah, ini ya. Jadi ini select like. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, tanya Google saja. Nanti Google menjelaskan lebih detail ya. Kisi-kisi lainnya, create table. Create table itu silakan kalian bikin table ya di sini ya. Contoh kita pilih database yang lain, misalkan DB Notif. Kita create table, new. Kalau PHP admin kan klik nih, kita bikin aja misalkan TB MHS. Misalkan di sini ID MHS. Di sininya integer. Ini nama MHS.
Di sininya varchar 50. Kalau kita ingin tahu kodenya, kode ya, berarti ini kode untuk nanti di MySQL server atau di coding kita. Klik saja save. Dan kita bisa melihat kodenya. Bentar, melihat kodenya itu di mana ya? Bentar, Pak ini juga lupa nih. Nah, di sini ya, konsol. Lihat di konsol. Nih. Create table dbnotif bla bla .tbmhs idms integer not null, jadi jangan kosong. Kemudian field kedua nama MHS varchar 50 dan seterusnya. Jadi kalian klik saja ya. Pain ulang ya, pain ulang. Nah, kita klik new ini sini, klik new. Kalian mau ke tabel apa? Misalkan tabel prodi. Misalkan di sini ID prodi. Dan di sini nama prodi. Di sini varchar. Misalkan di sini satu lagi ya, tanggal buat. Tanggal buat itu adalah timestamp. Tipenya ya, timestamp. Waktu tanggal ya, tanggal dan jam dan detik dan microsecond timestamp. Di sininya current timestamp. Jadi otomatis diisi oleh sistem itu ya, current timestamp. Kalau misalkan ID prodi ini kita pakainya adalah auto increment. Jadi otomatis nambah. Nah, di sini nih A_i checklist. Dia langsung minta, ini harus jadikan primary nih. Oke. Nah, itu kodenya bagaimana? Nah, silakan saja langsung saja klik save saja ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Ini save. Nah, ini tombol save. Valid enter a valid length varcharnya. Varchar harus diisi. Misalkan nama prodi 50. Kita klik save. Dan kita punya kode di bawah. Nah, ini ya, berarti kan create table dbnotif bla 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 bla. Silakan di copy paste saja. Di bawah di area konsol. Jadi kalian bawah ini ya, bawah sini ya, PHP admin konsol sini, klik. Nah, situ. Untuk yang lain-lainnya, untuk drop itu gampang banget ya. Misalkan contoh Pak In punya ini TB petugas. Ini pengen dihapus, klik saja delete, dan ini adalah langsung keluar codingnya ya. Delete from TB petugas where bla 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 bla. Nah, itu ya. Kalau kalian masih bingung, nggak tinggal tanya Google saja. SQL drop table kayak gimana? Enter. Nanti dari We Try School dikasih tahu kayak gimana. Di We Try School juga kan, ini Pak bahasa Inggris ya, Kak, ubah aja ininya ya, bahasanya jadi bahasa Indonesia. Indonesia, mana cari Indonesia? Indonesia. Tuh, pernyataan SQL drop table, pernyataan bla 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 bla. Silakan nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Kisi-kisi lainnya selain select, alter, nah silakan nanti ini cara ngubah itu ya, index. Tipe data MySQL tadi ada integer, ada string, ada bla banyak lah. Auto increment itu untuk apa? Current timestamp itu untuk apa? Tadi Pak Ian jelasin. Web dinamis versi web statis. Kalau statis itu kan tetap isinya ya, isinya tetap. Tapi kalau misalkan web dinamis, contoh misalkan pikiranrakyat.com, itu kan tiap hari berbeda ya kan. Kita pengen temanya sport, keluar tampil berita sport. Itu web dinamis. Web IKMI juga dinamis. Jadi berita saat ini itu bisa diupdate oleh admin IKMI, yaitu web dinamis. Kalau web statis contohnya apa, Pak? Contohnya profil sekolah. Profil sekolah ya kan, atau portfolio kita misalkan CV online, itu biasanya statis. Kita masuk ke coding. Ini form, coding form. Ini coding yang paling umum yang harus kalian kuasai ya untuk di pemrograman web dasar. Bagaimana cara membuat form? Kemudian nanti kita berhubungan dengan input. Pasti ada
kalau kita tekan tombol button, mungkin saja ada function. This function bla 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 bla. Kalian harus bisa menggunakan echo. Ada if, isset, dan di sini kita harus bisa menangkap ya. Post, get, session, dan seterusnya. Yang paling penting itu adalah yang post. Ini variabel global ya. Apa itu variabel post? Tanya Google kalau masih bingung. Variabel post adalah, ini ada nih, udah dikasih tahu sama Google. Variabel post PHP adalah klik. Variabel post tanda digunakan untuk bla bla bla. Silakan kalian cari tahu ya. Tapi Pak In di sini akan coba praktikkan cara membuatnya. Kita buka Sublime. Pak In pakai Sublime, kalian boleh pakai apa aja, pakai Visual Studio Code atau pakai Notepad, terserah ya. Kita file, new file. Kemudian kita simpan, langsung aja simpan dulu. Di htdoc, kita bikin baru. Webdas. Kita pilih di sini index.php. Simpan. Kita file open folder biar kita lebih fokusnya ke htdoc webdas. Select folder, ya kita fokusnya di sini ya. Jadi kita cuma ada satu file index, di mana kita ketikkan HTML, kemudian tekan tab, otomatis dibuatkan codingnya. Di sini kita judul H1 tab, formulir pendaftaran. Misalkan simpan. Kemudian di sini ada P. Silahkan masukkan nama Anda. Titik 2. Kemudian di sini kita ada input. Tab tipenya teks. Dah selesai. Simpan. Kita lihat di sini di web browser, localhost, webdas. Nih sudah ada ya. Jadi sini ini codingnya, ini hasilnya. Formulir pendaftaran. Silakan masukkan nama Anda. Kemudian kita akan coba tambahkan button, submit. Simpan, reload, submit. Tidak ada apa-apa ya, karena memang sekarang tidak ada yang namanya tag form. Sekarang kita akan coba tambahkan tag form. Di mana? Yaitu di sini. Nah, ini label. Ini kita ganti ya, bukan paragraf tapi label. Kita ini cut. Jadi bukan pakai paragraf tapi pakai label. Paste. Nah, ini begini. Jadi tampilannya hampir sama saja ya. Cuman di sini kita nggak ke bawah nih, masukkan nama Anda. Kita tambahkan saja break saja dulu ya. Nah, di ke bawah. Sekarang di sini di antara label, kemudian input dan button kita cut dulu, kemudian tambahkan tag form. Kita pastikan di sini. Nah, jadi label, input, dan button harus berada di dalam sebuah tag form. Simpan. Dan di sini ketika di refresh ini tidak ada apa-apa ya. Jadi nggak kelihatan ya tag formnya yang mana. ASDF, submit. Nggak muncul apa-apa. Karena kita belum yang namanya menangkap. Jadi kita belum belajar yang namanya ini nih. Variable post, if, dan isset. Pengen jelasin. Baik, form ini ada parameter yaitu method. Kita boleh pilih metodenya. Yang pertama get, tapi ini tidak disarankan.
Yang kedua adalah post. Post. Boleh post kecil saja, boleh besar, terserah ya. Nah, misalkan besar, post. Nah, kalau misalkan kalian memakai action, ini akan ke file lain. Tapi kalau misalkan tidak memakai action, berarti file ini yang akan dijadikan pemrosesnya. Metode post, kemudian input di sini kita kasih nama. Name, misalkan di sini nama Anda. Nah, nama Anda ya, di sini ya, nama Anda. Ini buttonnya name, button submit. Oke, simpan. Kita lihat di browsernya. ASDF, submit. Tidak ada apa-apa. Karena di sini memang kita tidak meng-catch ya. Jadi kita harus tangkap di atas ya, paling atas. Sini nih. PHP tab. Kita gunakan fungsi if. If is set. Jika telah ada. Artinya itu jika telah ada ya. Jika telah tersedia atau telah ada, jika telah tersedia variabel dari get dengan indeks nama orang, kita kasih echo ada, koma, else, koma, else, echo belum ada. Nah, di sini Pak ini akan menjelaskan cara kerja isset-nya. Jadi isset itu apakah sudah tersedia? Tidak. Misalkan variabel get dengan indeks nama orang. Kita lihat ya. Udah di save, refresh, resend, belum ada. Katanya belum ada nih ya, belum ada input. Kita masukkan di sini ASDF, submit, juga belum ada. Loh, kenapa ini? Belum ada. Harusnya kan udah ada. Nah, gini. Di sini indeksnya harus tepat. Indeksnya harus tepat. Di sini lihat, di sini ini nama orang. Kalau di sini nama Anda. Jadi artinya harus tepat ya. Nah, misalkan di sini button login. Nah, misalnya button login. Ada nggak button login? Reload. Resend belum ada. Klik belum ada. Iya, kenapa? Karena di sini juga namanya button submit. Di sini harus sama ya. Copy di sini, paste. Jadi harus sama. Nah, sekarang kita coba buka lagi dari awal. Nah, belum ada ya, echo belum ada. Nah, sekarang kita isikan, klik submit. Nah, masih belum ada. Harusnya ada ya. Get button submit. Kenapa? Karena di sini salah ya. Di sininya form ini metodenya adalah post ya, tapi di atas get. Salah ya. Kalau misalkan di atasnya mau get, yaitu bawah juga harus get. Enter. Submit ada. Oh, kan Mas, ada kan? Tapi ini masalahnya di sini. Nah, ini masalahnya di sini. Tuh, kelihatan kan? Ini metode get ini kelihatan di URL. Nanti kalau misalkan silakan masukkan password Anda 123. Ya nanti kelihatan di sini password sama dengan 123. Ini akan menjadi sebuah masalah ya. Kita harus ganti metodenya menjadi menjadi post. Dan atasnya juga variabel global post. Kita simpan. Kita buka lagi. Webdash. Ini hasilnya belum ada. Kita masukkan. Klik submit. Dan menjadi ada. Nah, ya. Sekarang kita akan menampilkan nama di sini. ASDF ini. Kita klik submit. Nanti akan muncul. Nah, gimana caranya? Ini kita harus. Ini hapus dulu ya. L sampai sini. Karena ini memang kita hanya mendebug saja. Echo ada, dan di sini kita coba variabel nama Anda sama dengan
Kita ambil dari variabel global tipe post dengan indeks sesuaikan, yaitu nama Anda. Jadi ini nama Anda, di bawah juga nama Anda. Di koma, kemudian kita echo. Nama Anda, variabel nama Anda. Kita simpan, ini kita hapus, dan simpan lagi, kita reload. ASDF, klik submit. Nama Anda ASDF. Nah, ini jadi keluar ya. Nah, kalau ingin kita misalkan berhenti, kita kasih exit. Kalau kita ingin besar, kita kasih heading 1 saja ya. Kita harus ketik manual di sini. H1, nama Anda, variabel nama Anda, kita akhiri dengan NH1. Kita simpan. Sini, halo. Pakai tanda seru. Oke, simpan. Kita buka lagi. ASDF, jangan ASDF, atau misalnya apa? Ahmad misalnya. Ahmad, klik submit. Halo Ahmad. Nah, ini ya. Jadi kalian minimal harus paham cara kerja ini ya. Jadi video ini wajib Anda tonton ya. Harus Anda pahami. Jadi semua coding di sini, di kisi-kisi UAS ini semuanya muncul. Jadi minimal ini CRUD ya. CRUD belum CRUD ya. Jadi ini HTML form, ini kalian harus memahaminya dengan baik. Oke, Pak In, dari cukup sekian ya penjelasan dari Pak In. Silakan, ada pertanyaan tidak? Halo. Masih menyimak tidak nih, Tri? Masih, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Cukup sih, Pak. Nanti Cukup. kalau kendala kan lihat Google ya. Ya? Nanti paling kalau kendala kan lihat Google ya. Ah ya, punya Google. Punya Pak In juga boleh lah. Fajar. Di grup ya paling ya, Pak? Iya, boleh di grup ya. Fajar, halo. Halo. Wah, kemana nih Fajar nih? Kalau sudah tidak ada, Pak In cukupkan sekian saja ya. Memang sudah maghrib sekarang ya. Kalian untuk bisa menonton video ulang, Pak In akan coba upload ke YouTube dan nanti linknya ada di grup web dasar. Sekian dari Pak In. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.